Manggarai Manggarai Kuda Tomaki Ada Mati Kalinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehadiran kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang merupakan salat berjamaah yang paling afdal di dalam sehari semalam. Insya Allah bahasa kita subuh hari ini ialah amalan-amalan sunnah di mana termasuk di dalamnya salat tarawih. Kita semua telah ketahui bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di dalam beramal ada dua macam. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib ini menurut kaidah ialah sesuatu perintah yang mana kalau kita amalkan, kita laksanakan, maka kita mendapatkan pahala. Sementara kalau kita tinggalkan, kita terancam dengan azab dosa. Kalau yang sunat ini, manakala kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, tidak berdosa, tidak apa-apa.
bersifat wajib itu ibarat modal buat kita. Keuntungannya dengan amalan-amalan sunnah. Semakin banyak amalan sunnah yang kita lakukan, semakin banyaklah keuntungan yang kita peroleh. Apa sih peranan amalan-amalan sunnah itu? Bahwasanya amalan-amalan sunnah itu mempunyai 3 peranan. Yang pertama ialah menutupi amalan-amalan wajib yang lepas. Coba di antara para jemaah, kita nanti berapa tahun usia kita, baru saatnya itu baik. Banyak di antara kita yang masa mudanya itu banyak lepas salat fardu. Peranan pertama amalan sunnah menutupi kekurangan amalan-amalan wajib itu. Di dalam salah sebuah riwayat Rasulullah, di mana mengatakan bahwa amalan yang pertama diperiksa nanti ialah salat. Apabila salatnya sempurna, maka itulah amalan yang lainnya itu sempurna. Tapi apabila salatnya tidak sempurna, maka ikut pula amalan-amalan yang wajib. Namun di dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau hasil pemeriksaan amalan wajibnya ini kurang, Allah berkata kepada malaikat, malaikat, coba periksa, jangan sampai hambaku itu memiliki amalan-amalan sunnah. Ambil itu untuk menutupi amalan-amalan wajibnya tadi yang kurang. Jadi beruntunglah kita yang punya kesempatan untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang banyak. Termasuklah itu salat tarawih. Peranan yang kedua daripada amalan sunnah ialah untuk menambah berat timbangan amalan kebaikan kita. Menambah berat timbangan kebaikan kita. Kenapa? Karena berat ringannya timbangan amal seseorang itu menentukan posisinya nanti. Di mana akan ditempatkan? Ini kalau kita masuk surga. Apakah ia menempati hotel berbintang? Kalau hotel berbintang bintang berapa? Ataukah hanya dia menempati hotel melati? Ataukah hanya menempati wisma? Ataukah hanya menempati penginapan? Itu terserah daripada beratnya timbangan amal kebaikan kita. Dan ini peranan amalan-amalan sunnah untuk menambah berat. Itu peranan yang kedua. Peranan yang ketiga daripada amalan sunnah ialah
ialah untuk lebih mendekatkan hamba kepada Tuhan. Semakin banyak amalan sunat yang dilakukan seorang hamba, semakin dekat dia. Di dalam salah sebuah hadis Muslim itu disebutkan, ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu 'alaihi. Tiadalah hambaku melakukan pendekatan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling saya cintai melebihi daripada apa yang saya wajibkan kepadanya. Jadi, manakala seorang hamba melakukan kewajiban-kewajiban itu, itulah pendekatan diri yang paling dicintai Allah. Wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta yuhibba. Kemudian sesudah itu pindah ke amalan sunnah. Manakala seseorang melakukan amalan sunnah, semakin banyak, sehingga ia lebih dekat kepadaku, dan lalu saya mencintainya. Jadi peranan yang ketiga daripada amalan sunnah adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan semakin dekat, Tuhan mengatakan tadi dalam hadis qudsi, semakin saya mencintainya. Inilah tiga peranan amalan sunnah. Belum lagi kita teruskan bagaimana kalau seorang hamba menjadi kecintaan Allah. Yang jelas tentu beda. Logika saja mengatakan seperti itu, bahwa berbeda orang dekat dengan orang yang jauh. Dalam hidup pun demikian. Lalu berkaitan dengan amalan sunnah, khususnya salat, yang paling mudah kita lakukan ialah salat sunat rawatib, supaya sunat tersebut waktu. Itulah paling mudah, karena kita tidak sengaja secara khusus berwudu untuk itu. Kita berwudu untuk melakukan suatu salat wajib, lalu otomatis kita sudah melakukan salat sunatnya. Sehingga inilah salat sunat yang paling mudah. Lalu berkaitan dengan salat sunat rawatib, berapa rakaat yang bisa kita lakukan? Di dalam salah sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dikatakan, siapa yang melakukan 12 rakaat salat sunat dalam sehari semalam, maka ia dibuatkan istana dalam surga. Allah menyiapkan baginya istana dalam surga. 12 rakaat ini ialah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Tarik ini 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Jadi sudah berapa? 2 rakaat sesudah maghrib, 2
2 rakaat sesudah Isya dan 2 rakaat sesudah subuh, sebelum subuh 12. Namun tolong dicermati hadis ini. Hadis ini mengatakan siapa melakukan 12. Hadis ini tidak mengatakan salat sunnah dalam sehari semalam berjumlah 12. Hadis ini tidak membatasi jumlah salat sunnah. Ada mengatakan siapa melakukan yang jumlah ini dia mendapatkan ini. Dan memang kita ketemukan dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya itu, bukan sebanyak itu salat sunnah rawatib yang boleh kita lakukan. Ada hadis yang bersifat umum. Contohnya, ini riwayat Bukhari Muslim, di mana Rasulullah ada mengatakan, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun. Liman syaa. Di antara setiap azan dan qamat ada salat. Dan di mana 3 kali? Di antara setiap azan dan qamat ada salat. Di antara setiap azan dan qamat ada salat. Bagi orang yang mau melakukannya, artinya sunnah. Kalau tidak ada kata-kata bagi orang yang melakukannya, seolah-olah ini wajib. Jadi itu untuk penegasan adanya sunnah. Berarti apa-apa yang tidak disebutkan tadi dalam jumlah 12 itu menambah di sini. Seperti sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Karena itu tadi tidak disebutkan dalam paket 12. Saya sedangkan paket 12. Itu yang bersifat umum. Selain itu memang ada lagi yang bersifat khusus, menyebutkan pada setiap salat fardu. Contohnya, ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 sesudahnya, Allah mengharamkan tubuhnya masuk neraka. Ini secara khusus ini. Kalau tadi dalam paket 12 tempat 2, tapi secara khusus ini Allah mengatakan tempat 4. Lalu secara khusus nilai tempat rakaat sebelum jam. Ada riwayat menyebutkan bahwa itu sama nilainya dengan salat tahajud. 4 rakaat secara khusus sebelum duhur nilainya sama dengan salat tahajud. Barangkali di sini masih ada yang belum bisa lakukan salat tahajud. Lakukan ini, mendapat nilai seperti itu. Dan melakukannya boleh 2, boleh 4 langsung. Kemudian salat asar dalam paket 12 tidak ada disebutkan tadi. Langsung dilampaui ke salat sunat maghrib sesudahnya. Tapi tidak kurang dari 3 hadis yang menyebutkan adanya salat sunat sebelum asar, dan ketiga-tiganya itu menyebutkan 4 rakaat. Pertama, ada hadis yang menyebutkan Rahimallahu man shalla arba'an qabla asri. Nabi mendoakan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang yang melakukan 4 rakaat sebelum asar.
Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang yang melakukan 4 rakaat sebelum asar. Doa Nabi. Kemudian yang kedua, ada lagi riwayat menyebutkan barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum asar, Allah haramkan tubuhnya masuk neraka. Lalu buatnya, lalu orang buatnya. Ini metode tidak kayak beda, ada masyarakat ini. Begitu Tuhan menawarkan kebaikan-kebaikan yang sangat mudah kita lakukan. Lalu kalau ada mengatakan sudah ada tadi dalam 14, kenapa ada lagi di sini? Itulah bukti bahwa Tuhan kepada apanya. Jangan sampai tidak sempat melakukan yang ini, kapan kita lakukan? Masih ada lagi kesempatan dibuka kemana-mana. Saya kalau membaca itu hadis-hadis Nabi itu ada sebuah saya mengatakan masyarakat umum ini itu utama masyarakat berita. Kalau kita lihat itu begitu murahnya Tuhan menawarkan kebaikan-kebaikan kepada apa yang memang cinta kepada kebaikan. Yang menjadi masalah kalau kita tidak termasuk hamba yang cinta kepada kebaikan. Di dalam Al-Anfal ayat 70 memang dikatakan Tuhan, iya lalillahu bikulubikum khairan yutlu khairan. Iya lalillahu, apabila Allah, andai kata Allah tahu bahwa hatimu itu berisi dengan kebaikan, ia akan berikan kebaikan kepadamu lebih daripada yang kamu lakukan. Ini contohnya penawaran Tuhan. Kemudian hadis yang ketiga yang berkaitan dengan salat sunnah asar, siapa melakukan 4 rakaat sebelum asar dibuatkan istana baginya dalam surga. Dan ini boleh juga dua boleh juga 4 langsung. Namun ada riwayat yang mengatakan abdannya kalau dipisah, ini salat asar. Adapun sesudah salat asar itu tidak ada salat sunnahnya, karena ada riwayat mengatakan Nabi la salata ba'da fajri hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da asri hatta tatlu'a syamsu. Tidak ada salat sesudah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Namun ini masih memerlukan lagi penjelasan, karena ternyata ada pengecualian. Sekarang kita pindah ke maghrib. Dalam paket 12 sama nasibnya dengan salat asar, tidak disebutkan sebelum maghrib, yang ada sesudahnya. Namun pertama ada tadi termasuk dalam hadis bersifat yang mengatakan di antara setiap azan dan qamat ada salat satu. Yang kedua, memang ada secara langsung mengatakan selalu qabla maghrib, selalu qabla maghrib, selalu qabla maghrib. Salat akan sebelum maghrib, salat akan sebelum maghrib, salat akan sebelum. Ada dan ini hadis yang Bukhari Muslim. Alangkah ruginya suatu masjid yang tidak memberikan kesempatan kepada jamaah untuk salat sunnah sebelum maghrib. Alangkah ruginya, tanpa sehari. Coba 2 rakaat setiap hari dalam setahun berapa hari?
dalam setahun kali 2 itu sudah berjumlah 730 rakaat. Tidak terasa ya, dalam setahunnya sudah berjumlah 730 rakaat. Bagaimana kalau sudah 10 tahun sudah 7.300 rakaat ini yang 2 rakaat sebelum maghrib? Capek lah. Tanpa dirasa. Maka saya katakan amanah ini jalankan dia. Amanah sedikit tapi jumlahnya totalnya Masya Allah tidak terasa. Ini satu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa apabila muazzin selesai azan maghrib, para sahabat berlomba-lomba berdiri di belakang dia untuk melakukan salat sunnah. Di Madinah terkenal sekali dengan banyaknya tiangnya masjid. Saya biasa bergurau bercanda kepada calon jemaah haji, mengatakan kalau ada yang mau menyiksa jemaah haji, cukup minta tolong hidupkan saya berapa jumlah tiang-tiang Masjid Nabawi masih Islam. Dan disunnahkan kalau kita salat ada pembatas di depan kita. Setidak-tidaknya ini dengan adanya garis, itulah minimal ada garis. Makanya ini contohnya imam membuatkan seperti ini. Nah itulah yang dalam hadis tadi bahwa para sahabat berlomba-lomba berdiri di belakang tiang, itu menjadi pembatasnya. Itu keterangan hadisnya. Apabila muadzin selesai azan, para sahabat berlomba-lomba untuk berdiri di belakang untuk melakukan salat sunnah sebelum maghrib. Ada lagi riwayat yang mengatakan apabila ada orang yang melintas singgah ini di Madinah, melihat orang salat sunnah, dikiranya orang sudah selesai salat. Itu karena melihat ramai-ramai orang salat sunnah sebelum salat maghrib, orang yang melintas singgah balik keluar, itu semuanya tahu ya. Padahal baru salat sunnah sebelum maghrib. Ini di antara riwayat yang menyebutkan tentang adanya salat sunnah sebelum maghrib. Memang tidak ada disebutkan dalam pakai 12. Makanya tadi dari awal saya katakan pakai 12 tidak mengatakan salat sunnah berjumlah 12, hanya mengatakan siapa melakukan pakai ini yang mendapatkan ini. Kemudian sesudahnya kan masuk dalam paket salat sunnah isya itu tidak juga disebutkan sebelumnya, tadi masuk dalam kategori hadis yang bersifat umum. Di antara setiap azan dan iqamah ada salat. Sesudahnya disebutkan 2 rakaat. Tetapi kalau mau afdalnya, lakukanlah 4 rakaat sesudah isya. Karena ini adalah hadis khusus 4 rakaat sesudah isya, tapi itu dilakukan 2-2 dan di masjid. Mengenai salat sunnah secara umum, Nabi mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi
abdalnya salat seseorang itu adalah di rumahnya. Tapi ini belum titik, baru koma. Abdalnya salat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Jadi salat fardu abdalnya di masjid, salat sunat abdalnya di rumah. Maka dikecualikan lagi ini. Ya, dikecualikan lagi ini. Dikecualikan lagi yang memang sulit untuk dilakukan di rumah. Contohnya, kita datang salat maghrib, lalu tinggal di masjid berzikir-zikir atau tausiah atau apalah, ya atau salat sunat atau wabih yang sebentar akan disebutkan, salat isya. Lalu setelah selesai asar isya, masa kita lari keluar untuk salat sunat, baru balik lagi ke masjid? Nah, ya itu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya. Namun 4 rakaat sesudah isya adalah nilai yang disebutkan oleh Nabi bahwa siapa yang melakukan 4 rakaat sesudah isya itu bernilai sama dengan turunnya Lailatul Qadar. Itu bernilai sama dengan turunnya Lailatul Qadar. Yang mudahnya saja kali 30.000, 4 kali 30.000 berarti bernilai 120.000 rakaat. Kalau itu minimal perhitungan kasarnya. Jadi ya inilah salat sunat ya, 4 rakaat sesudah isya dan dilakukan 2 doa. Lalu untuk salat sunat subuh hanya 1 hadis sama dengan tadi pakai 12, maka dalam hadis tersendiri juga hanya mengatakan dengan nilainya rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar bagaimana tadi ya ini imsak subuh. Ini subuh istilah kita di sini. Di negeri Arab bukan subuh, salat fajar. Coba saja kita yang pergi haji atau umrah perhatikan itu yang dikitatnya tidak disebutkan subuh sih, tapi fajar. Ya makanya kita bisa bergurau. Yang mau kita lakukan ini masuk pada subuh kau bekerja. Di dalam suci Allah tidak pernah salat subuh. Ya. Kenapa kami bisa mereka salat fajar? Padahal itu juga. Itu nilainya salat sunat subuh. Lalu ada hadis Nabi saya bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla ba'dal maghribi, man shalla ba'dal maghribi, siapa yang salat sesudah maghrib, 6 rakaat, 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisu'in, tidak bicara-bicara apalagi yang tidak baik di antaranya, udilna bi ibadati sintai asyara sana, itu dinilai sama dengan ibadah 12 tahun. Itu dinilai sama dengan ibadah 12 tahun. Dalam rakaat selain salat sunat maghrib yang rakaat tadi itu 2 riwayat
Ibnu Majah, dan Khuzaimah dan Tirmizi. Ini perawinya. Jadi sangat bagus dijadikan olahraga kecil bagi ulama. Artinya kalau kebetulan kita ya lagi salat jamaah selesai salat sunat, salat sangat bagus untuk dilakukan. Nah, apa nama Allah ini? Allah ini artinya hamba-hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhannya. Hamba-hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhannya. Allah ini ada siapa gaya memulai pada berita yang kekuatan. Ada lagi syarat sunat yang Nabi beri nama Nabi selain daripada ini. Syarat sunat yang lain yang Nabi beri nama Nabi ialah salat duha yang dilakukan ketika matahari sudah panas. Kalau matahari baru terbit lalu dilakukan salat duha, maka diberi nama salat isyraq. Kalau sudah panas diberi nama salat awwabin. Pada itu juga salat duha. Tetapi dengan niat salat duha untuk semua oke. Dan itu berusaha ini posisi saya amannya salat duha tidak ada masalah memang itu. Ya, memang itu yang aslinya. Jadi inilah contoh-contoh amal sunat selain daripada ini. Ya, ternyata salat malam lebih tinggi lagi daripada semua ini. Salat malam lebih tinggi lagi daripada semua ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Afdalus salati, salat yang paling afdal ba'dal maktubah sesudah salat fardu, salatul lail, salat malam. Jadi berarti lebih tinggi daripada semua lagi. Berarti salat sunat yang paling afdal. Dan salat malam itu apa salat malam? Nabi mengatakan salat sunat yang terlakukan sesudah isya itu sudah salat malam. Salat sunat yang terlakukan sesudah isya selain dari salat sunatnya isya itu salat malam. Jadi salat witir sudah masuk salat malam. Nah, karena afdalnya sampai Nabi mengatakan supaya kamu tidak lepas. Apabila kamu tidak sanggup atau ragu-ragu bangunnya, lakukan sesudah salat isya. Tapi kalau kamu yakin akan bangun, lakukan pada tengah malam dan jadikan sebagai penutup daripada salat malam itu witirnya. Saya kira inilah bahasa kita subuh hari ini.